Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Berahmatika ya arhamar rahimin, amin ya mujibas sa'ilin. Amma ba'd. Hadirin para jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah malam ini masih diberikan sehat, diberikan ketetapan iman dan Islam. Semoga perkumpulan yang kita lakukan pada malam hari ini menjadi mujalasah, majelis yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, disenangi baginda Rasulullah dan disenangi baginda Rasulullah dan menjadi sebab syafaatnya Rasulullah kepada kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Judulnya malam ini Syaraful Qa'imina bil Laili wa fadluhu, kemuliaan orang-orang yang sholat malam atau qiyamul lail, bangun di waktu malam, wa fadluhum, dan keistimewaannya. Wa minas syarafil ladzi a'addahu Allah li hadhihi al-ummah dzalika thawabul kabir alladzi a'addahu lil qa'imin al-mujtahidin bil laili. Di antara kemuliaan yang Allah persiapkan, yang Allah sediakan untuk umat ini, artinya umat Nabi Muhammad SAW, dengan pahala yang begitu besar dan agung, yaitu mempersiapkannya Allah pahala untuk orang-orang yang sholat malam atau qiyamul lail. Qala Rasulullah SAW, Nabi Muhammad bersabda, afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil muharram. Paling utamanya berpuasa setelah puasa Ramadan, artinya selain puasa Ramadan, paling utamanya puasa itu Ramadan. Nah, paling utamanya puasa selain Ramadan itu syahrullahil haram, berpuasa di bulan-bulan yang mulia. Bulan mulia itu Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Wa afdhalus sholati, dan adapun paling utamanya sholat ba'dal fardhu, selain sholat fardhu, sholatul laili, yaitu sholat malam. Wa rawat Tabrani an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, fadlu sholatil laili ala sholatil nahar kafadli shadaqati sirri ala shadaqatil alaniyah. Keutamaan sholat malam dibandingkan sholat di waktu siang, kafadli shadaqati sirri ala shadaqatil alaniyah, seperti keistimewaan pahala sedekah rahasia dibandingkan dengan sedekah terang-terangan. Jadi di antara hal istimewa yang Allah berikan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang keistimewaan itu tidak Allah berikan kepada umat-umat sebelumnya. Hanya keistimewaan ini diperuntukkan, disediakan untuk kita. Artinya umat Nabi Muhammad ini istimewa. Maka betapa ruginya kita kalau tidak bisa mengambil keistimewaan yang Allah persiapkan, yang Allah berikan, yang Allah memang khususkan untuk kita umat Nabi Muhammad SAW. Dari sekian banyak ibadah, di antara ibadah yang istimewa itu adalah bisa melaksanakan namanya sholatul lail, sholat malam. Kategori sholat malam itu Pak, itu mulai ba'da maghrib
sampai sebelum subuh, itu namanya sholat malam. Tapi yang dimaksud sholatul lail al-lail di sini itu adalah sholat yang dilakukan di sepertiga malam terakhir. Kalau malam itu taruhlah sekarang jam 6 sampai jam 5 subuh, berarti kurang lebih ada 11 jam. 11 jam dibagi menjadi 3, maka ambil yang sepertiga terakhir. Itu yang dimaksud afdhalu sholatil lail, paling utamanya mengerjakan sholat malam. Sholat malam itu diantara jenisnya sholat malam itu ada namanya tahajud, ada juga namanya witir. Cuma begini, tahajud itu dalam kaidah fikih disebut sholatun ba'dan naum, yaitu sholat yang dilakukan setelah tidur, namanya tahajud. Meskipun kita tidurnya awal, pada maghrib tidur, jam 10 bangun, terus kemudian sholat isya, habis sholat isya bapak sholat tahajud misalnya, boleh. Sholat tahajud tidak mesti jam 2, tidak mesti jam 1, tidak mesti jam 3, yang penting bapak udah tidur. Itu namanya tahajud. Kalau belum tahajud, bapak ibaratnya berjalan sampai ke rumah jam 1 malam, kemudian sholat isya, habis itu pengen sholat tahajud, tapi bapak belum tidur, tak bisa. Namanya sholatul lail, niatnya usolli sunnatal lail. Tapi kalau bapak udah tidur, usolli sunnatat tahajudi. Dan sholat tahajud itu adanya di waktu malam. Satu, di waktu malam. Kedua, dilakukan setelah tidur. Ketiga, tidak dibatasi rakaat. Yang jelas dilakukan sholatul laili masna. Sholat malam itu kata Nabi baiknya dilakukan secara dua. Yang boleh satu itu cuman witir. Kalau selain witir dua rakaat salam, tambah lagi 2 rakaat salam, tambah lagi 2 rakaat salam. Jadi sebanyak-banyaknya. Maka tak heran orang-orang terdahulu itu sholat malamnya Masya Allah. Nabi punya cicit putranya Sayyidina Husain, namanya Sayyid Ali Zainal Abidin. Itu diberi gelar sajjad. Sajjad itu pak orang ahli sujud, karena dalam waktu malam ia bisa melaksanakan sholat sunnah sebanyak 1000 rakaat. Alfu rakaat. Tak mampu kita nak nanding itu, tak mampu. Terawih ya kita kalau bisa potong-potongan gitu. Itu orang-orang terdahulu Masya Allah. Memang karena gini, kenapa sholat 1000 rakaat itu mereka tidak capek? Karena udah merasakan namanya ladzatus sholat. Kan gini, Rasulullah kan bilang wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Qurratu aini itu ketenangan jiwa, kenikmatan jiwa, ketentraman jiwa. Itu kata Nabi Allah jadikan untukku itu di dalam sholat. Karena asyik, nikmat, memang mulai. Coba bapak tanya, tengok anak kita yang suka main game. Gamenya selesai, mulai lagi itu dia. Kenapa? Asik. Mulai asik, mulai. Meskipun sampai melewati berapa jam, nah, tak terasa dia, karena asik. Begitu juga yang dirasakan oleh Nabi Muhammad ketika melaksanakan sholat. Sama seperti misalnya gini lah, sahabat-sahabat kita misalnya hobi main kelayang lah gitu. Karena hobi pak, biar kelayangnya lepas kanan gitu kan, biar cepat gitu. Itu naikkan aja dia. Asik. Kenapa asik? Karena merasakan nikmatnya di situ. Maka beruntung orang yang Allah berikan kenikmatan di dalam ibadah. Itu beruntung. Gini Pak, bisanya para bapak, para jemaah malam ini berkumpul duduk, bisa baca burda dengan tenang, mendengarkan ilmu dengan tenang. Itu kenikmatan itu mahal.
Karena kenikmatan Bapak bisa duduk mendengarkan itu mahal. Tak semua orang Allah berikan kenikmatan itu. Berapa banyak orang yang misalnya baca apa itu terasa lama atau terasa gelisah gitu. Tapi tidak Allah berikan kegelisahan kepada kita, itu di antara bagian nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Maka bersyukur supaya Allah tambah nikmat itu dan tidak Allah cabut nikmat itu. Terus bagaimana? Kenapa Nabi bisa sholat sekian lama yang disebutkan dalam hadis ini? Ini dalam hadis ini, sholat malamnya Nabi. Wa anis sahihain, ini diceritakan dalam kitab dua hadis sahih atau dua kitab hadis sahih. Jadi kitab hadis itu Pak, ulama menyebutnya istilah kutubus sittah. Ada 6 kitab hadis yang jadi rujukan. Tapi yang paling sahih itu ada 2. Pertama, hadis yang paling sahih diriwayatkan Bukhari Muslim, itu disebut muttafaq alaih. Atau yang kedua, kedudukan yang sahih adalah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari. Dan yang ketiga, hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Hadis ini disebut di dalam kitab Sahih Bukhari dan hadis ini disebut dalam kitab Sahih Muslim. Cerita hadis ini diceritakan dari Aisyah radhiyallahu anha, yaitu istri tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qalat, berkata Sayyidatuna Aisyah, "Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu minal lail hatta tatafattara qadamahu ay tashaqqaqa wa tatawarrama." Kata Sayyidatuna Aisyah, kalau istrinya yang cerita pasti benar, karena istri kayak yang melihat langsung Rasulullah seperti apa kan istrinya. Kata Sayyidatuna Aisyah, Nabi Muhammad itu Rasulullah itu karena yaqumu minal lail, adalah orang yang senantiasa bangun malam Rasulullah. Hatta tatafattara qadamahu, sampai atau hingga kedua qadamahu itu kedua kakinya atau kedua mata kaki Nabi itu tatawarrab, membengkak. Bahkan saking membengkaknya itu tasyaqqaq, hingga seolah-olah mau pecah. Saking lamanya sujud, saking lamanya duduk, hingga kedua kaki itu membengkak. Faqultu lahu, nah ini pertanyaannya Sayyidatuna Aisyah, karena cerdas, wanita cerdas. Ia bertanya kepada Nabi Muhammad, "Lima tasna' hadza wa qad ghufira laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar." Ini pertanyaan cerdas dari seorang wanita yang menjadi istrinya Nabi Muhammad SAW. "Ya Rasulullah, kenapa engkau berbuat demikian? Sholat banyak, sholat malam setiap malam, tak pernah tak bangun malam. Setelah melakukan sholat malam, sholatnya lama, sholatnya begitu khusyuk, sholatnya begitu lama. Waqad ghufira laka, padahal engkau sudah diampuni dosanya oleh Allah. Ma taqaddam, baik yang telah lewat, wa ma ta'akhkhar, dan baik yang akan datang. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansurukallahu nasran aziza. Ayat ini Pak khusus untuk Nabi Muhammad SAW. Allah akan ampuni dosa Nabi yang telah lalu atau yang akan datang. Nikmatnya akan Allah sempurnakan, jalannya akan Allah beri petunjuk, dan Allah akan memberikan kemenangan. Nah, udah Allah jamin. Turun selain ayat tadi, ada lagi yang ayat khusus Nabi itu. Wadduha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardah. Tuhanmu akan memberikan sesuatu kepadamu wahai Muhammad, fatardah, kemudian engkau akan rela. Maksudnya sesuatu itu apa? Surga. Nabi Muhammad udah jelas, udah pasti.
Dosa dah tak punya. Seandainya punya dosa dah siap diampuni oleh Allah. Tapi kenapa masih menyibukkan dirinya, merepotkan dirinya? Sholat sunnah, bukan hanya sholat wajib. Seharusnya kan kalau kita Pak, kita karyawan, kata bos, kamu tak usah kerja. Kerja tak kerja, kamu tetap saya gaji. Pilih mana kita? Oh, tak ada kerja Pak, aku kerja. Karena meskipun tak kerja, kita tetap dapat gaji. Tapi karyawan yang baik, bukan masalah gajinya yang dipandang, tapi belas kasihnya atau balas budinya. Gitu juga yang dipandang oleh Nabi Muhammad kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Nabi Muhammad jawabannya, afala uhibbu an akuna abdan syakura. Wahai Aisyah, tidakkah aku senang menjadi hambanya Allah yang banyak bersyukur, banyak terima kasih. Meskipun Nabi udah disediakan surga, disediakan ampunan, Nabi bukan bersantai. Justru Nabi makin semangat sebagai bentuk terima kasih atas anugerah yang begitu banyak Allah berikan kepadanya. Maka sholatnya Nabi itu tingkatnya bukan lagi menunaikan fardu, bukan lagi menunaikan kewajiban, tapi tingkat sholat Nabi adalah berterima kasih, bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Jadi itu Nabi Muhammad SAW. Maka sholatnya nikmat Pak, nikmat sekali. Berkomunikasi, sholatnya itu betul-betul dinikmati. Begitu juga itu pasal Nabi Muhammad. Sahabat niru Nabi Muhammad. Sering saya ceritakan, Sayyidina Utsman bin Affan, menantu Rasulullah kan, itu kalau sholat malam dalam sebagian riwayat, kalau sholat 2 rakaat, 1 rakaat 15 juz Quran yang dibaca, 1 rakaatnya 50 juz Quran, berarti 2 rakaat hatam Quran. Kenapa bisa demikian? Kok tak capek, kok tak gimana? Karena itu tadi tingkatannya sudah sampai ke ladzzatus sholat, nikmatnya sholat. Begitu juga di era berikutnya, di zaman berikutnya ke belakang. Tadi ada cucu Nabi, ada juga seorang wanita namanya Rabi'ah al-Adawiyah. Rabi'ah al-Adawiyah ini itu disebut sebagai wali perempuan, perempuan yang diangkat Allah jadi wali. Kenapa? Karena kebiasaannya luar biasa. Dia punya suami, kalau malam dia mendatangi suaminya, menghampiri suaminya. Bang, malam ini abang perlu ndak dengan saya? Namanya ta'arud Pak. Memang seharusnya yang menawarkan diri itu perempuan. Istri itu mestinya menawarkan diri. Kalau suaminya jawab, tidak deh, malam ini saya tidak perlu dengan Anda. Nah itu Pak, dia akan sholat sunnah sampai subuh. Berapa kali sholat sunnahnya? Dalam sebagian riwayat menyebutkan dia mampu sholat sunnah sebanyak 1000 rakaat. Rabi'atul Adawi. Ketika meninggal, ulama bermimpi melihat keadaan Rabi'atul Adawi di alam barzakh yang didatangi malaikat. Malaikat datang, malaikat Munkar Nakir itu. Malaikat Munkar Nakir datang kan tak pakai salam Pak. Tugasnya dia itu bertanya, bukan ngomong-ngomong. Makanya tidak pakai assalamualaikum, kapan kamu meninggalnya, tidak begitu. Datang ditanya, ya Rabi'atul Adawiyah, man rabbuki? Rabi'ah, siapa Tuhanmu? Rabi'ah itu tidak jawab. Cuma jawabnya begini, malaikat, saya mati ini bukan pengen ketemu dengan malaikat. Saya itu mati pengen ketemu dengan yang menyuruh engkau wahai malaikat. Saya tak ada urusan dengan malaikat. Udah malaikat pulang aja, saya tak pengen ketemu dengan malaikat. Pulang malaikat. Karena apa namanya itu, amalnya diterima Allah, bisa gitu dengan malaikat.
Oh, kita jangan rencana, jangan ibaratnya punya rencana nanti saya kok mati malaikat nak nanya saya nak jawab begitu, tidak bisa. Amalnya berbeda. Karena kalau sudah meninggal itu yang berfungsi bukan mulut lagi, yang berfungsi bukan tangan lagi, tapi amal. Amaluhu, amalnya, perbuatannya itu yang akan menjawabnya. Nah, itu yang hebatnya orang-orang terdahulu. Makanya kalau kita tahu sejarah itu, Pak, kita ini kadang berkecil hati. Kalau orang yang sholat sunnah 1000 rakaat aja belum pasti masuk surga. Nah kita ini yang sholat sunnah jarang-jarang ini macam mana? Iyalah, kok yang jarang-jarang. Kalau yang sholat wajib yang belang-belang. Jadi dari mana? Kadang kita pesimis kata orang, kurang percaya diri. Tapi Nabi itu tahu kadar umat itu, tahu situasi umatnya seperti apa, umatnya itu sampai umat yang kelas bawah itu Nabi tahu. Makanya Pak, Nabi menyiapkan syariat itu bermacam-macam keistimewaan. Jadi umatnya tinggal pilih, nak pilih yang mana. Sampai yang paling masyhur itu kan, kalau bulan Maulid ini disering disampaikan. Kita ini meskipun tak punya amal macam ini, macam tadi, tak bisa sholat sunnah 1000 rakaat, terus kemudian tak bisa baca Quran, menghatamkan Quran dalam sholat, meskipun tak begitu, tapi nanti di akhirat kita bisa dikumpulkan bersama mereka. Syaratnya satu yang diajarkan Nabi. Apa itu? Al-mahabbah. Kan hadisnya jelas. Yuhsyarul mar'u ma'aman ahabbah. Seseorang akan dikumpulkan bersama orang yang dicintai. Anta ma'aman ahbab. Engkau, kata Nabi, bersama dengan orang yang engkau cintai. Sahabat kan mengeluhkan itu dulu di hadapan Nabi Muhammad SAW. Sahabat Thauban yang sampai kurus kering, bukan karena kena penyakit apa, didatangkan tabib tak mampu menyembuhkan. Karena penyakit Thauban itu bukan karena penyakit panas dalam, bukan penyakit apa, bukan penyakit lambung, bukan penyakit apa, penyakit bingung. Yang dibingungkan Thauban apa? Begini, Thauban itu udah lama hidup di Madinah dengan Nabi Muhammad SAW. Thauban itu udah tahu nikmatnya hidup dengan Nabi, itu udah tahu senangnya, bahagianya, itu tahu Thauban. Dan Thauban juga tahu diri Rasulullah itu Nabi, kekasih Allah, kecintaannya Allah. Sedangkan Thauban orang biasa. Mungkin di dunia, kata Thauban, kami bersama bisa menikmati, tapi nanti di akhirat tak bisa bersama. Tak mungkin presiden akan satu kamar dengan rakyat. Tak mungkin seorang Rasul akan satu tingkatan dengan umatnya. Itu yang dipikirkan Thauban. Nabi ibadahnya begini, sholatnya begini, puasanya begini, sedangkan saya, kata Thauban. Itu yang dipikirkan. Akhirnya sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Didatangi oleh Rasulullah. Ya Thauban, kamu sakit apa? Ya begini kondisi saya ya Rasulullah. Apakah kamu tidak makan? Iya, makan tidak enak wahai Nabi. Minum tidak enak. Kenapa? Banyak pikiran wahai Rasulullah. Pikiran apa? Itu diceritakan tadi. Yang saya khawatirkan itu nanti saya tak bersama engkau. Dan tak mungkin saya bisa bersama engkau. Engkau orang mulia, engkau orang agung, engkau kekasih Allah, engkau nabinya Allah. Ada, kata Thauban. Bukan siapa-siapa. Nah, setelah itu Nabi langsung bilang kepada Thauban, ya Thauban, anta ma'aman ahbabta. Itu asbab wurubil hadisnya, Pak. Sebab datangnya hadis. Wahai Thauban, engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Nah, maka mudah-mudahan kecintaan kepada Nabi, kecintaan kepada para ulama itu Allah tanamkan kepada kita, Pak. Meskipun kita tak alim seperti para ulama yang alim itu,
Tapi dengan cintanya kita kepada ulama menyebabkan kita nanti di akhirat bersama para ulama, bersama para nabi, bersama para aulia, bersama rasul, wabil khusus bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man wadama ala qiyamil lail, barang siapa yang istiqamah untuk melaksanakan sholat malam, yadkhulul jannata bighairi hisab, maka orang tersebut akan masuk surga tanpa hisab. Tanpa hisab itu tanpa diperiksa. Bapak ikut pesawat, itu duduk manis lewat jalur VIP, tiket tidak diperiksa, bagasi ada yang nguruskan, Bapak tinggal duduk santai. Ketika udah siap berangkat, Bapak dipersilahkan masuk dan diantar lagi. Pokoknya nikmat, enak. Nah itu masuk surga jalur bighairi hisab. Siapa? Orang yang istiqomah sholat malam. Terlebih kita yang sudah ada umur, Pak. Itu biasanya tidur itu tak enak lagi. Mudah-mudahan terkejut, mudah terbangun. Ada kucing lewat, dia terkejut kita. Itu sebenarnya cara Allah agar kita sholat malam. Cuma kadang kita tak sadar. Apa kucingnya lewat, paling kucingnya dimarahi, ganggu orang tidur. Padahal itu kalau kita bangkit, terkejutnya kita lewat kucing itu rahmat, kasih sayang Allah. Sama dengan orang yang tertidur, kemudian tidurnya tidak kencing dulu, tengah malam kan pengen kencing itu. Bangun dia, masuk WC, kamar mandi, basuh kaki, tidur lagi, kan begitu. Padahal itu bisa saja memang sengaja Allah menidurkan dia lebih awal. Ketika di pertengahan tidur dia pengen kencing, lalu dia bangun. Kalau orang cerdas berpikir, pasti dia sholat sunnah, meskipun hanya 2 rakaat. Sholat sunnah malam itu tidak mesti banyak, semampu kita, karena itu bukan perkara wajib. Mampu 2 rakaat. Apalagi Bapak punya istiqomah, bangun jam 3 udah bangun jam 3, ambil wudhu, sholat sunnah sampai subuh, zikir, baca istighfar, baca sholawat, ditemani kopi, kan enak, ditemani rokok lagi. Tapi jangan sholat sambil merokok, tahu sholat sambil minum kopi. Maksudnya sholat dulu, habis sholat dulu wirid, habis wirid kalau bisa baca kitab, bisa baca buku, cari tambahan wawasan, merenungi akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kesempatan-kesempatan itu memang Allah berikan. Kenapa biasanya orang yang ketika sudah ada umur itu memang Allah tarik sedikit demi sedikit nikmat hidupnya, nikmat tidurnya, karena supaya mempersiapkan dengan sholat malam yang begitu luar biasa pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu yang banyak amalan ulama zaman dulu, Pak, supaya bisa bangun malam. Kalau kita di pondok dulu, tangan diikat, kaki diikat. Kenapa kata kawan? Supaya bisa bangun malam. Kalau tangan diikat, kaki diikat, nak menggerakkan susah, Pak. Ketika nak menggerakkan pasti bangun. Tapi kok yang suka tidur ya bangun dilepas tidur akhir begitu. Tapi itu orang-orang yang sangat hati-hati. Ada pengen menjaga kebiasaannya. Maka oleh karena itu, ayo kita lakukan semampu kita. Mumpung Allah masih berikan kita kesempatan, Allah masih berikan kita kemampuan untuk melaksanakan sholat malam. Tapi ada ilmunya, Pak. Ini yang tak boleh Bapak tinggalkan. Kalau Bapak Allah beri nikmat bisa melaksanakan sholat malam, jaga hati, Pak. Hatinya jaga, jangan merasa. Dan jangan Bapak ceritakan kebiasaan Bapak sholat malam ini, karena itu hal yang istimewa. Kalau istimewa, cukup Bapak rahasiakan, biar Bapak dan Allah yang tahu. Jangan ceritakan kepada orang. Kalaupun istri kita tahu, yang penting bukan kita yang menceritakan. Dan hatinya dijaga. Jangan sampai ujub setan
akan menunggu bapak dan menggoda bapak supaya ujub. Ujub itu apa? Bangga diri. Sholat sunat bangun malam berat Pak. Tidur nikmat lalu kita bangun nak sholat sunat itu berat. Tapi lebih berat lagi menjaga sholat bapak. Kalau bapak melawan ngantuk, kena air, hilang ngantuk itu. Tapi bapak menjaga sholatnya agar tidak riya, tidak ujub, itu sepanjang hidup. Sepanjang hidup. Makanya hati dijaga. Karena bisikan setan itu Masya Allah. Kalau ada orang rajin sholat malam, tapi dia tak pandai menjaga hati, bahaya. Dia akan merasa menjadi orang soleh, orang paling baik. Kalau merasa menjadi orang yang paling baik, itu paling bahaya. Itu seperti penyakit kronis yang menyerang kita dari dalam tanpa kita sadari. Maka hati kita dijaga. Ketika Assalamualaikum warahmatullah di sholat tahajud, Assalamualaikum warahmatullah, yang bapak ucapkan pertama kali Alhamdulillah. Itu pertama kali. Kenapa? Setan dan nunggu Pak. Kalau bapak tidak keburu mengucap Alhamdulillah, nanti keburu bisikan setan. Hebat kamu. Di kampung sini jam-jam segini ini tidur orang. Paling cuma kamu yang sholat malam. Karena udah dibisi begitu, bapak kalau mengiyakan mengaku ada masuk tuh punya setan. Oh iya, memang kok sini tak ada lawan saya. Saya jam segini udah bangun sampai subuh tadi. Akhirnya disebut-sebut. Nah merasa baik itu yang bahaya. Setan tuh ketawa Pak. Berhasil, tentu setan berhasil. Biar dia dibangun, biar dia tetap bangun, tapi aku goda sholatnya, biarpun sholatnya khusyuk, dia tetap melaksanakannya, tapi aku goda hatinya, maka sholatnya, pahala sholatnya akan tertutup sebab ujub dan riya. Itu yang berat. Jadi jaga hati, mudah-mudahan Allah memberikan kita hati yang bersih dan bisa melaksanakan sholat malam, qiyamul lail. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang bahagia dunia, bahagia di akhirat. Untuk tetap bisa istiqomah dan menjadi orang baik, jangan tinggalkan 3. Usahakan bapak bisa melakukannya. Yang pertama baca Quran. Dari semalam nih Pak, baca Quran. Kedua, sholat berjamaah sedapatnya. Zuhur ke, maghrib ke, isya ke, kalau bisa dapat semuanya. Kalaupun tak dapat, mana yang bisa dapat. Yang penting dalam sehari semalam ada yang bapak sholat berjamaah. Ketiga, qiyamul lail, bangun malam. Ini amalannya orang soleh. Kalau ini kita lakukan, bukan kita yang mengejar dunia, tapi dunia yang akan mengejar kita. Karena itu memang kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan barokah manfaat. Mudah-mudahan berbarengan dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la